Dharma menatap langit senja dari bangku tua. Hatinya pilu, bukan karena usia, tapi karena rumah yang dulu hangat kini menolaknya. Bagaimana bisa anak yang dibesarkan dengan cinta justru membuangnya begitu saja? Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menyusup di sela-sela dinding rumah kayu yang sudah lapuk termakan waktu. Lilin kecil di sudut meja dapur nyaris padam, dan aroma kayu bakar dari tungku yang baru saja digunakan masih menggantung di udara. Seorang pria, dengan wajah lelah namun penuh ketulusan, menatap bungkusan kecil dalam pelukannya. Di dalam selimut tipis itu, seorang bayi mungil tertidur pulas, sesekali mengerutkan dahi seperti sedang bermimpi. Pria itu, Dharma, tak berkedip memandangi wajah kecil itu. Anak yang baru saja lahir ke dunia ini, beberapa jam lalu, telah mengubah segalanya. Istriku, kamu benar. Aku akan jaga dia seumur hidupku. Ia membisikkan janji itu sambil mengusap pipi bayi laki-laki itu dengan jemarinya yang kasar, jemari yang selama ini bekerja tanpa henti di ladang dan bengkel tetangga, hanya untuk menyambung hidup. Istrinya, Lestari, baru saja pergi. Persalinan itu tak berjalan mulus. Rumah sakit terlalu jauh, dan mereka terlalu miskin untuk memanggil bidan ke rumah. Lestari kehabisan darah. Tangis pertama anak mereka terdengar bersamaan dengan helaan napas terakhir istrinya. Dharma tahu hidupnya akan berubah. Tapi tidak pernah ia bayangkan betapa dalam rasa kehilangan yang akan ia tanggung malam itu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Riko, begitu Dharma menamai putranya, tumbuh dalam kehangatan kasih seorang ayah yang merangkap sebagai ibu. Setiap pagi, Dharma bangun sebelum fajar. Ia akan menanak nasi, memanaskan air, lalu mengecek baju kecil Riko yang telah ia cuci semalam. Pakaian anaknya tak pernah mewah, bahkan sebagian adalah sumbangan dari tetangga. Tapi ia selalu memastikan bahwa semuanya bersih dan wangi. Kadang, saat Riko sakit, Dharma harus meninggalkan pekerjaannya. Ia duduk di samping tempat tidur anaknya, menyeka keringat di dahi mungil itu, sambil berdoa dalam hati, berharap semua penderitaan berpindah kepadanya saja. Ayah nggak punya siapa-siapa lagi, Le. Jangan sakit ya. Kalau kamu kenapa-kenapa, ayah nggak tahu harus hidup buat siapa lagi. Kata-kata itu tak pernah terdengar oleh Riko, karena selalu diucapkan saat anaknya terlelap. Tapi setiap kata adalah doa. Setiap desahan napas adalah permohonan agar Tuhan tak mengambil satu-satunya harta yang ia miliki. Riko memasuki usia sekolah dasar dengan semangat yang menyala-nyala. Dharma mengantar anaknya ke sekolah dengan sepeda tua yang sadelnya sudah berkarat. Mereka tertawa di sepanjang jalan, bercanda tentang pohon-pohon yang mereka lewati, atau kambing tetangga yang suka menyusup ke halaman rumah. Ayah, kalau aku besar, aku mau jadi dokter, kata Riko suatu pagi, dengan bekal roti kering dan air gula di tangan kecilnya. Dharma hanya tersenyum. Ia tahu itu mungkin hanya mimpi seorang anak. Tapi dalam diam, ia mulai bekerja lebih keras. Ia menambah jam di bengkel sepeda, menerima panggilan membersihkan selokan, bahkan menjadi tukang cat musiman saat ada rumah yang direnovasi. Setiap receh yang ia kumpulkan, sebagian selalu disisihkan, bukan untuk dirinya, bukan untuk makan enak atau pakaian baru, melainkan untuk tabungan pendidikan anaknya. Ia percaya, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar Riko bisa lepas dari lingkaran hidup keras yang selama ini menjeratnya. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan atap rumah bocor di 5 titik, Riko menggigil di sudut ruangan. Ayah, dingin. Dharma panik. Ia meraih handuk yang sudah basah dan mencoba melindungi anaknya. Kemudian, tanpa pikir panjang, ia melepas bajunya sendiri dan menyelimuti tubuh kecil itu. Ayah nggak apa-apa, Le. Yang penting kamu hangat. Tubuh Dharma menggigil, tapi ia tetap tersenyum. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk memeluk Riko, membiarkan tubuhnya menggantikan selimut yang tak ada. Esok paginya, ia demam. Tapi ia tetap bangun, tetap menyiapkan sarapan seadanya, tetap mengantar anaknya ke sekolah. Begitu besar cinta Dharma
begitu besar pula pengorbanannya. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh, tak pernah ia menyalahkan hidup. Selama anakku bisa tertawa, aku bisa bertahan. Begitu yang sering ia katakan pada dirinya sendiri. Rico mulai menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia juara kelas, selalu membawa pulang piagam dan hadiah lomba. Guru-guru sering memuji, bahkan beberapa menawarkan bantuan beasiswa. Dharma bangga. Tapi di dalam hatinya selalu ada kekhawatiran. Ia sadar, dunia Rico kelak akan lebih luas dari sekadar desa kecil dan bengkel sepeda. Ia khawatir, anaknya akan pergi terlalu jauh dan melupakannya. Kalau nanti kamu kuliah dan sukses, jangan pernah malu jadi anak tukang tambal ban. Ya, Le. Rico yang masih kecil hanya mengangguk. Ia belum mengerti dalamnya pesan itu. Tapi Dharma mengulanginya hampir setiap malam, seperti mantra. Waktu berjalan cepat. Seperti pasir di tangan, Dharma tak menyadari betapa cepat anaknya tumbuh. Dari yang dulu minta digendong, kini sudah mulai malu jika digandeng di depan teman. Dari yang dulu menangis kalau ayahnya pergi sebentar, kini lebih memilih menghabiskan waktu di kamar dengan ponsel di tangan. Dharma tersenyum setiap kali melihat perubahan itu, meski hatinya kadang sesak. Ia tahu anaknya bukan lagi bocah, tapi bagian dalam dirinya masih ingin memeluk, mencium kening, dan berkata, "Ayah sayang kamu, Le." Namun semakin lama, kesempatan itu semakin jarang. Satu malam, Dharma duduk sendiri di teras. Ia membawa segelas teh hangat dan menatap bulan yang menggantung pucat di langit. "Bu, anak kita makin besar. Dia pintar, dia sopan, walau makin jauh. Tapi aku percaya, cinta yang kita tanam dulu nggak akan sia-sia. Aku cuma takut kalau suatu hari dia lupa dari mana dia berasal." Angin malam menyapu wajahnya, dingin dan menyakitkan. Tapi Dharma tetap duduk di sana, menanti pagi dengan satu harapan, bahwa anaknya akan tetap menjadi anak kecil yang dulu pernah ia peluk dalam dekapan, saat seluruh dunia terasa tak punya apa-apa selain cinta seorang ayah. Suatu sore yang cerah, suara lonceng sepeda Dharma kembali menggema di jalan setapak menuju rumah mereka. Di keranjang depan, ia membawa 2 bungkus nasi pecel bungkus daun pisang. Hadiah kecil untuk Rico yang hari ini resmi diterima di SMP negeri favorit di kota sebelah. "Rico, lihat nih, ayah bawa makanan enak," seru Dharma begitu memarkir sepeda di depan rumah mereka. Tapi tak seperti biasanya, tak ada sahutan dari dalam. Rumah itu senyap. Hanya ada suara kipas angin tua yang berderit dari kamar belakang. Dharma membuka pintu, melihat anaknya duduk menunduk sambil menatap layar ponsel. Earphone tersangkut di telinga, dan pandangannya kosong. Rico tak menjawab, bahkan tak menyadari kehadiran ayahnya. "Hari ini kan hari penting, Le. Ayah pikir kita bisa makan bareng buat merayakan." Rico melepas salah satu earphone-nya perlahan. "Aku udah makan tadi, ya." Suara itu pelan tapi dingin. Entah dari mana datangnya perubahan itu. Anak yang dulu selalu melompat menyambut ayahnya kini bersikap seperti orang asing. Dharma berdiri, kaku beberapa saat, lalu duduk perlahan di kursi kayu. Ia membuka bungkusan nasi pecel satu persatu, menyusunnya di meja tanpa suara. "Nggak apa-apa. Kalau kamu lapar nanti, masih ada," ucapnya pelan. Senyumnya dipaksakan. Tapi di balik senyum itu, ada sepotong hati yang mulai retak perlahan. Perubahan dalam diri Rico mulai terasa semakin nyata. Ia tak lagi bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, atau tentang mimpi-mimpinya. Sebaliknya, ia sering menghabiskan waktu di kamar, tertawa di depan ponsel, atau sibuk mengetik pesan. Dharma hanya bisa mengintip dari balik pintu yang setengah tertutup. Ia mencoba bertanya, mencoba mendekat, tapi selalu ada jarak tak terlihat yang menahannya. "Ayah, jangan sentuh ponselku. Itu privasi," kata Rico suatu kali ketika Dharma mencoba membereskan kasur dan tak sengaja menyenggol ponselnya. "Maaf, Le. Ayah cuma mau bantu bersihin kamar. Gak usah, aku bisa sendiri." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam dada Dharma. Ia mundur perlahan, membawa serta sapu dan kain lap di tangannya.
Ia tak ingin mempermalukan anaknya. Ia tahu, dunia anak muda berubah cepat. Tapi yang ia tak tahu adalah bagaimana caranya agar bisa tetap menjadi bagian dari dunia itu. Di sekolah, Rico mulai bergaul dengan teman-teman dari keluarga berada. Anak-anak yang setiap hari datang dengan mobil pribadi, memakai sepatu mahal, dan membawa bekal roti lapis dari toko ternama. Mereka membicarakan hal-hal yang Dharma tak pahami. Game online, influencer, dan segala hal tentang gaya hidup. Rico mulai merasa berbeda. Ia mulai menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah anak seorang tukang tambal ban. Ia malu saat ayahnya datang ke sekolah memakai baju kerja penuh noda oli, sekadar untuk menyerahkan buku yang tertinggal. Teman-temanmu tadi banyak yang nyapa ayah, Le, ucap Dharma saat mereka pulang berdua naik sepeda. Rico hanya menunduk, wajahnya tampak kesal. Yah, lain kali jangan datang ke sekolah pakai baju kotor gitu. Malu tahu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Tapi Dharma hanya mengangguk, menahan napas agar suaranya tetap tenang. Oke, Le. Maaf, ayah nggak tahu. Tak ada kata selanjutnya. Yang ada hanya kesunyian panjang di sepanjang jalan pulang. Rico mulai enggan diajak bicara. Setiap kali Dharma mencoba bertanya tentang hari-harinya, jawabannya singkat. Ia mulai jarang makan bersama. Bahkan saat Dharma menyiapkan makanan kesukaannya, Rico hanya mencicipi sedikit, lalu masuk ke kamar. Ayah terlalu kampungan, bisik Rico pada salah satu temannya lewat ponsel. Dharma mendengarnya tanpa sengaja. Tak ada yang bisa Dharma lakukan selain duduk sendiri di dapur, menatap nasi goreng yang sudah dingin di piring. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi sendok di tangannya. Ia mencoba memahami. Mungkin ini fase, mungkin anaknya sedang mencari jati diri. Tapi dalam hatinya, ada bagian yang mulai lelah. Ia bukan marah, ia hanya rindu. Rindu pada Rico kecil yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur dan berkata, "Aku sayang ayah." Kalimat itu sudah lama tak terdengar lagi. Ketika Rico lulus SMP, Dharma menggadaikan motornya untuk membeli laptop bekas agar anaknya bisa ikut belajar daring. Ia tak pernah memberitahu bahwa motor itu satu-satunya aset yang bisa dijual. Tapi senyum Rico, saat membuka laptop baru itu cukup untuk menghapus semua luka. Namun, hanya beberapa bulan setelah itu, Rico mulai bicara soal tinggal di kota. Katanya, lebih dekat ke sekolah, lebih mudah akses internet, lebih banyak peluang. Ayah ngerti maksudmu, kata Dharma suatu malam. Tapi, ayah bakal sendirian di sini. Rico tak menjawab. Ia sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Kalau kamu pergi, janji ya. Telepon ayah tiap malam, biar ayah nggak khawatir. Rico mengangguk pelan. Tapi janji itu tak pernah benar-benar ditepati. Beberapa tahun kemudian, Dharma hidup sendirian. Rumah mereka makin tua, kayu-kayunya makin rapuh, dan tubuh Dharma tak lagi kuat seperti dulu. Ia tetap bekerja semampunya, memperbaiki sepeda atau mesin pompa rusak milik tetangga. Tapi malam-malamnya sepi. Tak ada suara anak muda yang tertawa, tak ada Rico yang menyapa, bahkan tak ada kabar di hari ulang tahunnya. Satu-satunya yang menemaninya adalah radio tua dan bingkai foto kecil Rico saat masih duduk di TK, mengenakan seragam biru dan senyum polos. "Anakku ganteng ya," gumam Dharma sambil menatap foto itu. "Kamu udah besar sekarang. Ayah cuma berharap kamu bahagia." Di luar, angin berhembus membawa dedaunan kering beterbangan. Rumah itu tetap berdiri, meski penghuninya perlahan mulai patah. Dan di dalam hatinya, Dharma terus berdoa meski ia tahu tak semua doa dikabulkan dengan cara yang mudah. Pagi itu langit mendung. Embun masih menempel di jendela rumah kayu itu ketika Dharma bangun, seperti biasa, sebelum matahari menyapa bumi. Ia menjerang air, menyeduh teh manis kesukaannya, lalu duduk di kursi reyot di teras rumah. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Urat-urat di pergelangannya mulai terlihat jelas. Matanya sedikit buram, tapi tak ada keluhan. Bahkan ketika sendi-sendinya ngilu,
Dharma tetap tersenyum menatap jalanan sepi di depan rumah. Hatinya berharap, hari ini mungkin Riko menelepon. Sudah lebih dari 2 minggu sejak suara anaknya terakhir kali terdengar. Dan hari ini adalah ulang tahun Riko. Dharma tahu tanggal itu di luar kepala. Setiap tahun ia selalu menyiapkan nasi kuning dan telur dadar favorit Riko. Meskipun kini ia tahu, kemungkinan anaknya pulang. Hampir mustahil. Tapi tetap saja, Dharma menanak nasi. Ia meracik bumbu seadanya, menata piring dengan rapi, dan menyisakan tempat duduk kosong di depannya. Selamat ulang tahun, Le. Ayah doakan kamu sehat selalu. Semoga kamu ingat, kamu nggak pernah sendiri. Tak ada yang menjawab, hanya suara angin sore yang menggesek dedaunan kering di halaman. Sementara itu, di kota yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah tua Dharma, Riko hidup dengan ritme berbeda. Ia kini bekerja di perusahaan swasta, mengenakan kemeja licin, sepatu mengilap, dan duduk di ruangan berpendingin udara. Riko tinggal di kos eksklusif. Ia punya laptop mahal, ponsel keluaran terbaru, dan rekening bank yang cukup untuk membeli apa saja yang ia mau. Tapi ada satu hal yang selalu ia sembunyikan, asal-usulnya. Tak ada foto rumah tua di dompetnya. Tak ada kisah tentang masa kecil di desa dalam obrolan bersama teman-temannya. Ia bilang, orang tuanya sudah tiada. Ia bilang, ia dibesarkan oleh kerabat jauh. Gue sih udah mandiri dari kecil. Katanya suatu malam saat nongkrong bersama rekan kerja. Mereka mengangguk kagum. Tapi kalau saja mereka tahu, di desa yang jauh, ada seorang ayah tua yang masih menyebut namanya setiap pagi. Hubungan mereka semakin renggang. Riko jarang mengangkat telepon. Bila pun bicara, hanya sepintas, dengan suara terburu-buru. "Yah, aku sibuk. Nanti aja ya." Atau kadang, "Maaf, lagi meeting." Hingga akhirnya, suatu sore, Dharma mengumpulkan keberanian untuk pergi ke kota. Ia membawa tas kecil berisi pisang goreng dan keripik singkong, favorit Riko saat kecil. Ia ingin memberi kejutan. Dengan uang sisa dari hasil memperbaiki mesin pompa tetangga, Dharma membeli tiket bus murah dan menempuh perjalanan 5 jam ke kota. Ia turun di terminal dengan langkah ragu. Kota itu bising, panas, dan asing. Bangunannya tinggi-tinggi, jalannya semrawut, dan orang-orangnya berjalan tergesa tanpa senyum. Berbekal alamat yang pernah ditulis Riko 2 tahun lalu, Dharma bertanya ke sana-sini. Kakinya lelah, tapi hatinya penuh harap. Ia tiba di depan bangunan kos elit. Satpam menatapnya dengan tatapan curiga. "Pak, cari siapa?" "Saya ayahnya Riko. Anak saya tinggal di sini." Satpam itu mengangguk setengah percaya. Ia menelepon penghuni kamar atas. Tak lama, Riko turun dengan wajah bingung, dan begitu melihat ayahnya berdiri di gerbang dengan baju kumal dan tas kecil, wajah itu berubah menjadi dingin. "Ya? Ngapain kesini?" Dharma tersenyum lebar. "Ayah kangen, Le. Ini, ayah bawa makanan kesukaanmu." Riko melirik ke sekeliling. Beberapa penghuni kos menatap mereka. "Ya, sini bukan tempat buat ngobrol. Nanti saya ke terminal, kita ketemu di sana aja." Dharma terpaku. "Tapi ayah jauh-jauh ke sini, masa nggak boleh mampir bentar?" "Ayah, jangan bikin malu." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Dharma. Tangannya yang memegang plastik pisang goreng gemetar. Tapi ia menelan luka itu dalam diam. "Oke, ayah tunggu di terminal." Dharma duduk di bangku kayu terminal selama 3 jam. Ia menyimpan makanan itu di pangkuan, menatap orang lalu lalang, berharap anaknya muncul dengan senyum dan pelukan. Tapi Riko tak datang. Sampai malam turun, hujan mengguyur, dan Dharma akhirnya kembali naik bus ke desa dengan tubuh menggigil. Tangannya tetap memegang tas kecil itu. Sementara di kos, Riko sibuk dengan pekerjaannya. Rasa bersalahnya tumbuh, tapi ia menenggelamkannya dengan kesibukan. Biar besok saja minta maaf, pikirnya. Tapi kadang, besok bisa datang terlalu lambat. Sejak itu, Dharma tak lagi menelepon. Ia hanya menulis surat. Surat yang tak pernah ia kirimkan. Surat yang disimpan, rapi di laci meja makan,
ditumpuk satu demi satu, dengan tulisan tangan yang mulai bergetar. Ayah cuma ingin dengar suaramu sebentar. Ayah lihat berita soal banjir di kota. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau kamu bahagia, ayah juga ikut senang. Tapi jangan lupa pulang, ya. Surat-surat itu, seperti hatinya, sunyi, tertahan, dan penuh harap. Suatu malam, tetangga menemukan Dharma pingsan di belakang rumah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan ia tak sadarkan diri selama 2 hari. Puskesmas desa menyarankan agar Dharma dirawat di rumah singgah lansia di kota kecil sebelah. Sendirian begini bahaya. Kalau jatuh atau kambuh, siapa yang tolong? Ujar perawat desa. Tak ada kerabat, tak ada keluarga lain. Maka dengan berat hati, mereka membawa Dharma ke panti asuhan lansia yang dikelola oleh relawan. Dan begitu Dharma duduk di ranjang kecil di kamar barunya, ia hanya menatap kosong keluar jendela. Tak ada rumah lagi, tak ada jalanan tanah di depan teras, tak ada suara jangkrik menemani malamnya, hanya kenangan dan doa yang tak pernah berhenti. Kalau suatu hari kamu baca surat, ayah, ingatlah, cinta ayah nggak pernah minta balas. Hari-hari di panti asuhan lansia berjalan lambat. Waktu seolah tak punya tujuan. Setiap pagi disambut dengan aroma obat-obatan, bunyi sendok dan mangkuk di ruang makan, serta langkah-langkah tertatih dari para penghuni yang mencoba mempertahankan sisa tenaganya. Dharma menempati ranjang nomor 5, di pojok ruangan dengan jendela kecil menghadap taman. Di samping ranjang, ada meja kecil tempat ia menyimpan beberapa helai pakaian, dompet kosong, dan setumpuk surat yang mulai menguning. Penghuni lain menyebutnya Pak Dharma si penulis diam-diam. Mereka tahu, setiap malam, Dharma duduk menghadap meja dan menulis di atas kertas bergaris dengan pena hitamnya yang hampir habis tinta. Tangannya gemetar, matanya harus didekatkan ke kertas, tapi semangatnya tak pernah pudar. Ia tak pernah mengeluh. Tak pernah bertanya kapan anaknya datang. Ya deh hanya menulis. Hari ini ayah lihat langitnya biru sekali. Andai kamu di sini, pasti kamu suka. Atau, ayah mimpi kamu datang bawa sepiring sate. Kita makan di bawah pohon mangga kayak dulu. Para perawat tak tahu isi surat-surat itu. Tapi mereka tahu, ada cinta yang terus hidup di sana. Cinta seorang ayah yang tak pernah layu. Suatu pagi, Bu Rini, kepala panti, duduk di sisi ranjang Dharma sambil membawa sebuah map. Pak Dharma, ada surat dari desa. Katanya rumah bapak sudah rusak parah. Genteng ambruk, kayu lapuk dimakan rayap. Dharma hanya menunduk pelan. Ia tak terkejut. Sejak ia pergi, rumah itu tak lagi terawat. Dan ia tahu, tak ada siapapun yang akan datang membersihkannya. Kalau bapak mau, kami bisa bantu jual sisa-sisa kayunya. Uangnya bisa untuk keperluan di sini. Dharma tersenyum. Biar saja, Bu. Rumah itu bukan milik saya lagi. Semua sudah saya titipkan pada kenangan. Bu Rini diam, tak sanggup menjawab. Di hadapannya duduk seorang pria tua yang kehilangan segalanya, tapi tak pernah kehilangan kelembutan dalam hatinya. Sementara itu, di kota besar yang terus berdenyut tanpa jeda, Riko hidup semakin sibuk. Ia naik jabatan menjadi supervisor di kantornya. Ia sering ikut rapat keluar kota, mengatur proyek, membawahi tim. Semua yang ia impikan sejak kecil kini ada di tangannya. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini, hatinya sering terasa kosong. Ia mulai bermimpi aneh tentang rumah tua, tentang suara sepeda ayahnya, dan tentang suara lembut yang mengucap doa setiap malam. Mimpi itu membuatnya terbangun, berkeringat, dengan dada sesak. Ia membuka galeri ponsel, mencari-cari foto lama, tapi tak ada. Semua sudah dihapus sejak lama. Hanya ada satu foto kecil yang terselip di folder, tak sengaja tersimpan. Foto, dirinya dan Dharma sedang duduk di depan rumah, makan nasi bungkus dengan tangan berlumur sambal. Wajah ayahnya penuh senyum. Riko memandangi foto itu lama. Ada getaran aneh di dadanya. Ada sesuatu yang nyaris ia lupakan. Dan kini mulai kembali menyapa.
Suatu hari, Riko mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Ini Bu Rini dari Panti Lansia Bahagia. Kami ingin menginformasikan bahwa Bapak Dharma, ayah Anda, kini tinggal di sini sejak beberapa bulan lalu. Pesan itu singkat, tapi seperti petir yang membelah pikirannya. Riko terpaku. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Ayahnya, di panti jompo, ia menekan tombol telepon, tapi jari-jarinya ragu. Ia teringat semua keputusan buruknya, semua penolakan, semua kata yang seharusnya tak ia ucapkan. Jangan bikin malu. Kalimat itu menghantui pikirannya. Di panti, Dharma sedang duduk di taman kecil, memberi makan burung pipit dengan remah, roti yang disimpannya dari sarapan. Senyumnya lembut. Ia tak tahu bahwa anaknya baru saja mendapat kabar tentang dirinya. Ia tak tahu bahwa dunia sedang bergerak, perlahan, mendekatkan keduanya kembali. Sore itu, ia kembali menulis surat. Ayah rindu. Tapi ayah tidak ingin kamu datang karena kasihan. Datanglah kalau kamu sudah siap untuk memaafkan dirimu sendiri. Kalimat itu ia akhiri dengan tanda titik yang panjang, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan akhir, hanya jeda, dari sebuah kisah yang belum selesai. Malamnya, Bu Rini mengetuk pintu kamar Dharma. Pak, maaf, saya tadi mengirim pesan ke anak Bapak. Saya pikir, mungkin ini waktunya. Dharma menoleh pelan. Tak ada amarah, tak ada penolakan. Terima kasih, Bu. Entah ia akan datang atau tidak, tapi setidaknya langit sudah membuka sedikit jalannya. Bu, Rini menunduk. Ia tahu, pria tua di hadapannya adalah lambang cinta paling tulus yang pernah ia temui. Cinta yang tak meminta, tak menuntut, hanya menerima dan mendoakan dari kejauhan. Di kamar kosnya, Riko duduk menatap layar ponsel. Ia membaca ulang pesan dari Bu Rini, lalu membuka browser dan mencari Panti Lansia Bahagia, alamat lengkap. Jantungnya berdegup, ada ketakutan. Tapi ada pula rindu yang mulai menjerit. Ia tahu, mungkin ia tak pantas dimaafkan. Tapi jika ayahnya masih hidup, ia ingin mencoba memperbaiki segalanya. Esok pagi, ia mengajukan cuti. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengetik alamat di peta. Bukan untuk perjalanan kerja, tapi untuk pulang. Di bawah cahaya bulan, Dharma berbaring di ranjangnya. Surat terakhir yang ia tulis belum dimasukkan ke tumpukan. Ia memandangi kertas itu sambil tersenyum tipis. Ayah akan menunggumu. Sampai kapanpun. Langit pagi itu mendung, seolah tahu akan ada pertemuan yang belum tentu berakhir bahagia. Udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Jalanan menuju Panti Lansia Bahagia dipenuhi dedaunan yang gugur, dan genangan air kecil di sana-sini. Riko duduk di dalam mobil sewaan. Tangannya menggenggam setangkai bunga krisan putih, bunga yang dulu selalu Dharma tanam di pekarangan rumah mereka. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Mata yang lelah, pipi yang mulai mengeras, dan bibir yang gemetar seperti ingin mengucap sesuatu, tapi tertahan oleh rasa bersalah yang belum selesai. Di pangkuannya ada kotak kecil. Di dalamnya, ia masukkan foto lama, sepucuk surat balasan yang ia tulis semalam, dan jam tangan ayahnya, yang pernah ia sembunyikan agar tak terlihat terlalu kuno di depan teman-temannya. Mobil berhenti. Supir mengangguk pelan, lalu membuka pintu. Riko turun dengan langkah ragu. Bangunan panti itu sederhana. Dindingnya dicat warna krem pucat, dengan atap merah dan taman kecil di halaman depan. Tidak besar, tapi bersih dan asri. Di taman, beberapa penghuni duduk di bangku, bercengkerama pelan, ditemani perawat berseragam biru. Riko menelan ludah. Dadanya sesak. Langkahnya terasa berat. Begitu memasuki gerbang, seorang wanita setengah baya menghampirinya. "Mas Riko?" tanyanya dengan suara lembut. "Ya, Bu, saya Riko." Wanita itu tersenyum. "Saya Bu Rini, kepala panti di sini." Riko mengangguk pelan. "Ayah saya,
Dharma, beliau masih di dalam. Potong Burini cepat, seolah memahami kecemasan yang menyelimuti wajah pria muda itu. Beliau sehat, meski agak melemah akhir-akhir ini. Tapi semangatnya tak pernah turun. Riko menunduk. Tak sanggup menatap mata perempuan yang menyaksikan lebih banyak cinta dari ayahnya ketimbang dirinya sendiri. Saya ingin menemuinya. Dharma sedang duduk di kursi dekat jendela, mengenakan sweter rajutan yang diberikan perawat beberapa minggu lalu. Ia memandangi langit abu-abu di luar, sambil memegang surat terakhir yang ia tulis. Matanya sedikit sembab, ia baru saja selesai menuliskan doa, seperti yang biasa ia lakukan setiap malam, dan kini ia bacakan kembali dalam diam. Tiba-tiba, pintu diketuk. Burini melongokkan kepala. Pak Dharma, ada tamu. Dharma menoleh pelan. Matanya menyipit. Tapi, begitu Riko masuk, langkahnya terhenti. Keduanya saling menatap. Diam, penuh gemuruh di dada, seolah waktu berhenti sejenak. Suara Dharma nyaris berbisik. Riko menggigit bibir. Ia menunduk. Maaf ya. Tangis pecah begitu cepat, tanpa aba-aba. Riko mendekat, berlutut di samping kursi ayahnya, dan menggenggam tangannya yang kurus. Aku salah. Sangat salah. Aku terlalu sombong. Aku takut ditertawakan. Aku malu, dan aku lupa siapa yang paling mencintaiku. Dharma mengelus kepala anaknya. Tak ada amarah, tak ada luka yang diperlihatkan. Hanya air mata yang perlahan membasahi pipinya. Ayah tahu kamu baik, Le. Tapi dunia kadang jahat. Ia bisa membuat anak lupa arah. Mereka berpelukan. Lama sekali. Seolah ingin menambal semua waktu yang hilang. Hari-hari berikutnya berubah. Riko mulai sering datang. Ia membawa makanan kesukaan ayahnya. Membawakan buku, mendengarkan cerita-cerita lama, bahkan membantu memotong kuku ayahnya yang mulai menebal dan melengkung. Para penghuni panti mulai mengenalnya. Ini anak Pak Dharma, yang dulu sering ditulis di surat-suratnya, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Riko tertawa kecil. Saya baru sadar betapa berharganya surat-surat itu sekarang. Suatu sore, Riko membuka laci kecil di kamar ayahnya. Ia terkejut. Puluhan surat tersusun rapi, diberi tanggal, dan sebagian besar ditulis dengan sapaan. Ia membacanya satu persatu. Ayah dengar kamu naik jabatan. Ayah bangga, meski kamu nggak bilang apa-apa. Malam ini ayah mimpi kita makan bakso bareng. Katanya kamu traktir. Kalau nanti kamu datang, jangan sungkan. Pelukan ayah nggak pernah berubah. Surat-surat itu menampar hatinya. Ia menangis. Memeluk surat itu seperti memeluk sepotong kenangan yang hampir hilang. Ia merasa seperti orang paling berdosa, tapi juga paling beruntung, karena masih diberi kesempatan untuk kembali. Namun, waktu tak pernah berhenti. Dan usia tak bisa diajak kompromi. Dharma semakin sering batuk. Kadang napasnya tersengal. Dokter bilang paru-parunya melemah. Tubuhnya ringkih. Tapi semangatnya masih seperti dulu, menulis dan mendoakan. Suatu malam, saat Riko menemaninya tidur, Dharma bicara pelan. Kalau suatu hari ayah nggak ada, jangan menangis terlalu lama, tapi jangan juga cepat melupakan. Riko menggenggam tangannya. Jangan bicara begitu ya. Aku baru saja kembali. Dharma tersenyum, tapi kamu kembali di waktu yang paling indah. Malam itu, mereka duduk berdua, berbicara tentang masa kecil, tentang pohon mangga di belakang rumah, tentang radio tua, dan tentang sepeda reyot yang dulu mengantar Riko ke sekolah setiap pagi. Waktu tak bisa dikembalikan, tapi cinta bisa dilanjutkan. Di penghujung bab ini, Riko memutuskan sesuatu. Ia ingin membangun kembali rumah tua di desa. Ia ingin menanam kembali bunga krisan di pekarangan. Dan ia ingin membawa ayahnya pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hati yang selama ini nyaris tertutup debu kesibukan. Namun, seperti hidup yang tak bisa ditebak, rencana itu mungkin datang terlambat. Langit mulai menggelap. Suara batuk Dharma semakin berat.
Dan ketika malam benar-benar turun, tubuh itu mulai kehilangan panasnya. Tapi untuk saat ini, pelukan mereka masih utuh. Dan cinta itu masih hangat. Udara pagi itu dingin, terlalu dingin. Angin dari utara membawa kabut tipis yang menyelimuti halaman panti lansia bahagia. Bunga krisan yang ditanam Riko minggu lalu tampak tertunduk, seperti ikut merasakan firasat yang menggantung di udara. Dharma masih terbaring di ranjangnya, selimut menutupi tubuh ringkih yang terlihat semakin mengecil. Di sisi tempat tidurnya, Riko duduk sambil memegang tangan ayahnya. Matanya sembab. Sejak malam, ia belum tidur. Perawat datang silih berganti, memeriksa suhu, tekanan darah, dan memberikan cairan infus. Namun tubuh itu mulai lelah. Bukan karena penyakit, tapi karena waktu yang tak lagi bisa ditahan. Ya, aku di sini, bisik Riko sambil mencium punggung tangan ayahnya. Dharma membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi senyum kecil masih berusaha menghiasi wajahnya. Kamu pulang ya? Riko mengangguk. Air matanya mengalir begitu saja. Ya, jangan pergi dulu. Aku belum cukup membayar semua yang ayah berikan. Aku masih ingin merawat ayah. Aku ingin kita makan di bawah pohon mangga lagi. Seperti dulu. Dharma menggeleng lemah. Kamu sudah membayar segalanya dengan pulang. Riko mencengkeram tangan ayahnya. Jangan sekarang ya. Tolong, beri aku waktu. Dharma memandang langit-langit kamar. Bibirnya bergerak pelan. Waktu bukan milik kita, Le. Tapi cinta. Cinta milik kita selamanya. Keesokan harinya, Dharma tidak membuka matanya. Perawat menemukan tubuhnya terbaring tenang, dengan wajah yang damai. Tidak ada raut sakit. Tidak ada kepanikan. Hanya sebuah senyum kecil yang membeku di bibirnya, seperti menyampaikan pesan terakhir tanpa kata. Riko jatuh terduduk di samping tempat tidur itu. Ia tak berteriak. Ia hanya menangis, diam, dalam, dan menyesakan. Tangis yang berasal dari dasar, hati yang patah dan terlambat memahami arti kehilangan. Bu Rini berdiri di ambang pintu, memberi waktu bagi ayah dan anak itu untuk mengucap perpisahan terakhir. Ia tahu, tak ada kata yang bisa benar-benar menyembuhkan luka seperti ini. Di atas meja kecil, setumpuk surat Dharma terikat rapi dengan pita merah tua. Di antara surat itu, ada satu amplop yang berbeda. Amplop itu ditujukan untuk Riko. Riko mengambilnya dengan tangan gemetar. Di bagian depan tertulis, "Untuk anakku tercinta, yang akhirnya pulang, meski terlambat menurut waktu, tapi tepat menurut cinta." Dengan jantung berdegup, ia membukanya. Surat Dharma kepada Riko. Ayah tidak tahu apakah kamu akan membaca ini setelah ayah tiada. Tapi ayah ingin menulisnya, karena ada kata-kata yang tak sanggup ayah ucapkan saat kita bertemu. Kamu bukan anak yang jahat. Kamu hanya dibutakan oleh dunia yang terlalu keras. Ayah tidak pernah marah, Le. Ayah hanya rindu. Dulu, setiap malam ayah duduk di depan rumah, menunggu motor kamu lewat, berharap kamu tiba-tiba berhenti dan bilang, "Ya, aku pulang." Tapi tak pernah terjadi. Tapi tahukah kamu, hari kamu datang ke panti ini, ayah merasa seperti memenangkan hidup kembali. Terima kasih karena sudah kembali. Jika nanti kamu merasa bersalah, ingatlah bahwa cinta seorang ayah bukan tentang mengingat kesalahan anak, tapi tentang merayakan setiap langkah baik yang akhirnya dipilih. Bangunlah rumah itu lagi. Tanamlah bunga di halamannya. Biarkan kenangan tumbuh di sana. Dan ketika kamu memiliki anak, ajarkan mereka untuk tidak melupakan siapa yang menggendongnya di malam pertama ia demam. Ayah tidak meminta dikenang sebagai orang tua yang sempurna. Cukuplah dikenang sebagai pria tua yang selalu menunggu dan mencintaimu tanpa jeda. Selamat melanjutkan hidup, Le. Jangan bawa duka terlalu lama. Tapi jangan lupa bahwa cinta yang ayah berikan selalu ada. Selalu. Dharma. Riko tak bisa menahan tangisnya. Ia mencium surat itu
memeluknya seperti pelukan terakhir yang tak sempat ia berikan. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Hanya segelintir orang dari panti, beberapa tetangga lama yang sempat diberi kabar. Dan tentu saja Riko, ia yang menurunkan sendiri jasad ayahnya ke dalam liang. Ia yang menabur bunga pertama. Ia pula yang memandangi langit sambil menggumamkan doa dengan suara parau. "Ya, aku akan bangun rumah itu. Aku janji." 2 minggu setelah pemakaman, Riko kembali ke desa. Rumah tua mereka benar-benar runtuh. Dindingnya berlubang, atapnya ambruk, dan semak liar tumbuh di dalam kamar tidur lamanya. Tapi ia tidak gentar. Ia memanggil tukang, membersihkan puing-puing, menyisihkan semua kenangan yang bisa diselamatkan, radio tua, bingkai foto, bahkan satu sandal ayahnya yang masih utuh. Lalu, ia mulai membangun. Sedikit demi sedikit. Batu demi batu. Bukan sekadar rumah, tapi monumen untuk cinta yang selama ini ia abaikan. Dan di halaman, tepat di bawah pohon mangga yang masih berdiri kokoh, ia menanam bunga krisan putih. Tepat di atas tanah yang dulunya sering dilewati kaki tua Dharma, yang kini tak lagi kembali, tapi selalu tinggal dalam ingatan. Riko duduk di beranda rumah yang baru. Di sampingnya, sebuah bingkai foto Dharma, tersenyum dengan latar belakang sawah hijau. Ia membuka surat terakhir ayahnya sekali lagi, dan kali ini, ia membacanya tanpa air mata, tapi dengan senyum. Karena ia tahu cinta ayahnya tidak pernah mati. Hari-hari setelah kepergian Dharma terasa hampa. Meski rumah tua itu telah dibangun kembali, kehangatan di dalamnya belum benar-benar kembali. Hanya dinding yang berdiri kokoh, tapi tidak dengan hati Riko. Setiap pagi, ia duduk di beranda, memandangi pohon mangga yang kini mulai berbuah. Di bawahnya, deretan bunga krisan yang ia tanam tumbuh dengan warna putih bersih, seolah menjadi simbol dari harapan baru yang sedang ia pupuk, meski dalam diam. Ia belum benar-benar bisa tersenyum. Bukan karena tak ingin, tapi karena luka di hatinya terlalu dalam untuk cepat sembuh. Ada malam-malam ketika ia terbangun oleh mimpi di mana Dharma duduk di kursi goyang sambil tersenyum, memanggilnya, lalu menghilang perlahan. "Le, bangun. Sudah pagi." Suara itu bergema dalam pikirannya, meski dunia nyata tak lagi memunculkannya. Suatu hari, saat membersihkan gudang lama di samping rumah, Riko menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu. Di atasnya tertulis dengan spidol, hitam yang pudar, "Kenangan Dharma." Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa barang yang membuat matanya langsung berkaca-kaca. Sebuah kaos kecil bergambar mobil, yang ternyata adalah baju kesayangannya saat ia masih pelita. Guntingan koran dengan berita kelulusan SMA-nya, yang entah bagaimana bisa masuk halaman lokal. Kumpulan foto kecil saat Dharma mengantar Riko ke sekolah, bermain di sungai, hingga saat pertama kali mereka punya sepeda motor. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah buku catatan tua berwarna coklat. Di sampulnya tertulis, "Untuk Lee, cerita-cerita yang tak pernah kukatakan." Riko membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan Dharma memenuhi lembar demi lembar, seperti jurnal yang selama ini menjadi saksi perjalanan cinta seorang ayah. Hari ini ledemam tinggi. Aku semalaman tidak tidur, hanya duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan mungil itu. Aku tidak peduli besok harus kerja. Yang penting dia sembuh. Lee menangis minta sepatu roda. Aku tahu gajiku pas-pasan, tapi entah kenapa. Melihat wajahnya bersinar waktu membuka kado itu, semua lelahku hilang. Lepulang dengan wajah sedih karena tidak lulus seleksi beasiswa. Aku tidak tahu harus bicara apa. Jadi aku hanya membuatkan teh manis dan duduk diam di sebelahnya. Terkadang, kehadiran lebih menyembuhkan daripada kata-kata. Setiap kalimat dalam buku itu adalah cambuk sekaligus pelukan. Riko membacanya sambil terisak. Ia tidak tahu bahwa Dharma menyimpan begitu banyak kisah dalam diam. Ia pikir, selama ini, ayahnya hanya diam. Ternyata diam itu penuh dengan cerita yang ia tulis dengan cinta, bukan dengan suara. Hari-hari berikutnya, Riko mulai menulis kembali. Bukan untuk dunia luar, tapi untuk dirinya sendiri.
Ia menulis surat-surat balasan. Ia tulis setiap penyesalan, setiap kenangan, dan setiap harapan yang belum sempat ia ucapkan. "Yah, aku ingat pertama kali kita naik motor ke kota. Ayah menahan rasa sakit di kaki hanya agar aku bisa membeli buku yang aku suka. Tapi aku bahkan lupa mengucap terima kasih. Yah, aku tahu aku salah, tapi aku berjanji, aku akan hidup dengan cara yang ayah ajarkan, jujur, sederhana, dan penuh kasih. Ya, suatu hari nanti, kalau aku punya anak, aku akan ajarkan mereka untuk menulis surat. Bukan lewat ponsel, tapi lewat kertas. Agar mereka tahu bahwa cinta bukan hanya cepat, tapi juga dalam." 1 bulan setelah pembangunan rumah selesai, Rico memutuskan untuk membuat sebuah ruang baca kecil di sudut rumah. Ia beri nama Pojok Dharma. Di sana ia simpan semua surat, buku, dan foto-foto peninggalan ayahnya. Setiap tamu yang datang ke rumah bisa duduk di sana, membaca, dan merenung. Desa mulai ramai memperbincangkannya. Beberapa anak-anak datang, duduk di tikar, mendengarkan Rico bercerita tentang kakek Dharma, seorang lelaki yang sederhana, tapi mencintai anaknya dengan segenap jiwanya. Ada satu anak laki-laki yang bertanya, "Pak Rico, kalau kakek Dharma masih ada, Bapak pengen ngomong apa?" Rico terdiam cukup lama. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu menjawab dengan suara yang pelan tapi penuh makna. "Aku ingin bilang, terima kasih, karena ayah telah mengajariku arti pulang." Tapi tak semua orang di desa menyambut perubahan Rico dengan tangan terbuka. Beberapa warga masih berbisik-bisik. Ada yang menganggap Rico hanya berpura-pura. Ada pula yang mencibir di balik senyuman. "Dulu, buang bapaknya ke panti, sekarang sok bikin ruang baca," kata seorang tetangga dengan nada sinis. Rico mendengarnya. Dan meski hatinya perih, ia tidak membalas. Ia tahu, menebus kesalahan bukan dengan menjelaskan, tapi dengan konsistensi. Ia hanya menjawab pelan, "Saya nggak bisa ubah masa lalu, Pak. Tapi saya bisa belajar memperbaiki hari ini." Kata-kata itu perlahan menembus tembok stigma. Karena seiring waktu, orang-orang mulai melihat kesungguhan di mata Rico. Ia bukan lagi anak muda yang sibuk mengejar karir dan mengabaikan ayahnya. Ia kini menjadi bagian dari masyarakat, mengajar anak-anak, membantu para lansia, dan setiap pagi menyiram bunga krisan yang tumbuh mekar di halaman. Suatu sore, saat ia sedang menyapu beranda, seorang pria paruh baya menghampirinya. "Mas Rico?" "Iya, Pak. Saya dulu teman lama Pak Dharma. Kami pernah kerja bareng di proyek saluran air. Beliau banyak bantu saya waktu istri saya sakit. Saya dengar beliau sudah tiada." Rico mengangguk, matanya mulai basah. Pria itu mengeluarkan secarik foto. "Ini foto kami dulu. Kalau boleh, saya ingin titip kenangan ini di rumah ini, sebagai penghormatan." Rico menerimanya dengan tangan gemetar. Di foto itu, Dharma berdiri di tengah, memegang peta proyek sambil tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Saya akan simpan ini di pojok Dharma." Dan malam itu, Rico menatap foto itu lama sekali. Ia sadar, semakin banyak ia mengenang ayahnya, semakin dalam pula rasa kehilangan itu menusuk. Tapi juga, semakin besar cintanya tumbuh. Bab ini ditutup dengan Rico duduk di samping bunga krisan yang mulai bermekaran penuh. Ia menyalakan lilin kecil dan membuka buku catatan coklat peninggalan ayahnya. Di halaman terakhir, Dharma menulis, "Jika rumah ini suatu hari kembali hidup, ayah percaya cinta akan mengalir dari dindingnya. Dan kamu, Le, akan menjadi bagian dari cinta itu." Rico menutup buku itu, lalu menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena telah sembuh, tapi karena kini ia tahu arah untuk pulang. Telah benar-benar ia temukan. Mentari pagi menyapu desa dengan hangat yang tak biasa. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu sedang tumbuh di tempat yang dulunya sunyi. Rumah milik Rico yang dulu hanya dihuni sepi, kini dipenuhi suara anak-anak yang tertawa, ibu-ibu yang membaca buku bersama, dan pemuda desa yang mulai tertarik berkumpul untuk berdiskusi. Pojok Dharma yang dibangun Rico kini tak lagi sekadar ruang kecil dengan rak buku.
Ia telah menjelma menjadi pusat kehidupan. Warisan Dharma, meski tak pernah dimaksudkan untuk menjadi warisan dalam bentuk fisik, tumbuh seperti benih cinta yang terus disiram kesungguhan. Riko duduk di sudut ruangan, menatap seorang anak perempuan, membaca surat Dharma dengan suara lantang. Cinta bukan soal memberi karena mampu, tapi memberi karena tidak ingin orang yang kau cintai merasa sendiri. Anak itu lalu menatap Riko dan tersenyum. Pak Riko, ini surat siapa? Dari kakek saya, jawab Riko pelan. Dia sudah tidak ada, tapi suratnya hidup. Anak itu mengangguk, lalu kembali membaca. Di sekelilingnya, suasana tenang, hangat, damai, dan terasa penuh makna. Pada suatu malam, Riko menulis sebuah surat terbuka. Ia tulis dengan tangan, bukan karena ia tak bisa mengetik, tapi karena ingin setiap hurufnya punya rasa. Surat itu ia tempelkan di papan pengumuman pojok Dharma, dan juga dikirim ke media lokal yang pernah memberitakan kisah panti jompo beberapa bulan lalu. Isi surat itu begini, untuk siapapun yang pernah menyesal, aku bukan anak yang baik, aku pernah memilih dunia, dan melupakan tangan yang membesarkanku. Aku pernah merasa malu pada suara batuk tua yang menyapaku di depan pintu, dan aku pernah memilih diam saat seharusnya bicara. Tapi jika kamu pernah salah seperti aku, jangan tunggu dunia menghakimimu. Bangkitlah, temui kembali mereka yang dulu pernah kau tinggalkan. Minta maaf, karena waktu tidak bisa dikembalikan, tapi cinta selalu bisa disambung. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua, dan aku beruntung karena masih sempat memeluknya, walau hanya sebentar. Jangan biarkan orang tuamu menunggu di panti dengan mata kosong dan hati penuh tanya. Karena di balik setiap senyum tua yang diam, ada cinta yang tak pernah mati. Salam cinta, Riko Dharma. Surat itu menyebar cepat. Komentar demi komentar masuk ke email pojok Dharma. Beberapa datang dari anak-anak muda yang menangis saat membaca. Ada yang langsung pulang kampung. Ada yang menghubungi ayahnya yang sudah bertahun-tahun tak mereka temui. Media sosial mulai memuat ulang surat itu. Judul-judul seperti surat dari anak yang terlambat memeluk ayahnya menjadi perbincangan hangat. Wartawan datang ke desa, mewawancarai Riko, merekam sudut-sudut rumah yang penuh dengan peninggalan Dharma. Tapi ketika ditanya soal popularitas, Riko hanya tersenyum. Saya nggak ingin terkenal. Saya cuma ingin ayah saya tahu. Dari tempat dia sekarang, saya sudah berubah. Suatu siang, pojok Dharma kedatangan tamu tak biasa. Seorang pemuda berbadan tegap, dengan wajah keras tapi mata yang menyimpan luka. Mas Riko? Iya, silakan. Masuk, saya Andra. Dulu saya tinggal di kota. Saya baca surat Mas Riko di internet. Suaranya gemetar, seperti menahan gejolak perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saya juga ninggalin bapak saya. Udah lama. Dan tadi pagi saya dapat kabar, dia masuk rumah sakit. Mas, saya takut udah telat. Riko menatapnya dalam, lalu menarik kursi, duduk di sebelahnya. Kalau kamu takut telat, sekarang waktunya lari. Jangan tunggu besok. Andra menangis. Di ruangan itu, dua lelaki menangis dalam diam. Satu menyesal karena belum sempat, satu lagi menyesal karena sempat terlalu sebentar. Hari-hari terus berlalu. Pojok Dharma kini berkembang menjadi gerakan. Para pemuda dari desa lain datang, belajar membangun ruang serupa. Mereka beri nama yang berbeda, tapi satu nilai yang sama. Cinta tak pernah terlambat. Pemerintah desa mengundang Riko untuk bicara di balai pertemuan. Sebuah panggung kecil, mikrofon tua, dan ratusan pasang mata yang ingin mendengar. Riko berdiri, membuka dengan cerita. Dulu saya pikir, jadi anak sukses itu soal bisa beli rumah besar, punya mobil, dan hidup di kota. Tapi saya lupa, orang tua saya nggak pernah minta itu. Mereka cuma minta satu hal. Ia menatap hadirin satu persatu. Jangan dilupakan. Seketika, ruangan hening. Beberapa menunduk. Beberapa menyeka air mata. Saya telat menyadari, tapi Tuhan masih beri saya waktu. Mungkin kalian lebih beruntung dari saya. Mungkin kalian masih bisa pulang. Suara tepuk tangan tak langsung datang.
Tapi setelah beberapa detik, semua berdiri. Tepuk tangan itu bukan untuk Riko, tapi untuk semua orang tua yang masih menunggu. Di rumah, di panti, atau di dalam kenangan. Malam itu, Riko duduk sendirian di beranda. Bintang bertaburan di langit, desa seolah membentuk jalan pulang bagi siapapun yang kehilangan arah. Di tangannya secangkir teh buatan sendiri. Di hadapannya, pohon mangga yang kini berbuah lebat, dan bunga krisan putih yang tetap mekar meski angin berembus dingin. Ia menatap ke atas. Ya, aku sudah bicara banyak, tapi tetap saja aku rindu dengar suara ayah. Angin berhembus pelan, menyapu rambutnya, seolah menjawab, seolah memeluk, seolah berkata, "Ayah di sini, Le." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Riko merasa rumah itu benar-benar lengkap. Bukan karena bangunan yang kokoh atau ruang baca yang ramai, tapi karena cinta yang dulu hampir hilang, kini hidup kembali. Pojok Dharma tak lagi hanya milik Riko. Ia telah menjelma menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Bukan sekadar ruang baca atau pojok renungan, tapi tempat di mana hati yang patah belajar menyusun dirinya kembali, pelan-pelan, dengan harapan. Setiap minggu selalu ada orang baru datang. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya membawa cerita. Ada yang membawa surat, ada yang membawa bingkisan, ada juga yang datang hanya untuk duduk dalam diam, membaca pesan cinta dari seorang ayah bernama Dharma. Suatu pagi Riko bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan kaca, merapikan kerah bajunya. Hari itu, ia mendapat undangan untuk berbicara di sebuah acara nasional tentang nilai keluarga dan pengasuhan. Sebuah stasiun televisi mengangkat kisahnya sebagai inspirasi. Mereka menyebutnya Gerakan Pulang, sebuah simbol ajakan agar anak-anak kembali ke hati orang tua mereka sebelum semuanya terlambat. Riko tidak membayangkan semua ini sebelumnya. Ia tidak pernah bercita-cita jadi pembicara atau aktivis. Dulu, ia hanya seorang anak yang gagal mencintai ayahnya dengan benar. Tapi hidup memberinya luka, dan luka itu, pelan-pelan, berubah menjadi pelita bagi orang lain. Di aula besar tempat acara itu digelar, Riko berdiri di depan ratusan peserta. Mereka duduk rapi, memandang ke arahnya. Lampu menyala, kamera merekam, tapi Riko tidak bicara untuk mereka yang menonton. Ia bicara untuk seseorang yang sudah tiada, tapi cintanya tetap hidup. Beberapa waktu lalu, katanya membuka, saya membuang ayah saya ke panti asuhan. Bukan karena beliau menyakiti saya, bukan karena kami bertengkar, tapi karena saya merasa malu, hening. Saya malu punya ayah yang tua, miskin, dan tak berpendidikan. Saya pikir dunia tidak akan menerima saya jika saya terus bersamanya. Saya salah. Beberapa wajah di ruangan itu mulai menunduk. Tapi waktu adalah guru yang kejam. Ia tak mengulang pelajaran, tapi langsung memberikan ujian. Dan saya gagal. Saya kehilangan ayah saya, hanya selang beberapa hari setelah saya minta maaf. Riko menatap kamera. Tapi sebelum beliau pergi, saya membaca surat yang beliau tinggalkan. Surat itu tidak menegur, tidak menyalahkan. Surat itu hanya berisi satu hal, cinta. Suara tepuk tangan tidak langsung terdengar. Yang lebih dulu datang adalah isak tangis. Bukan tangis Riko. Tapi mereka yang merasa surat itu juga ditujukan pada mereka. Anak-anak yang lupa cara pulang. Usai acara, banyak yang mendatanginya. Beberapa orang memeluknya. Ada seorang wanita separuh baya yang datang sambil menangis. Mas Riko, saya baru sadar, saya juga meninggalkan ibu saya sendirian. Saya akan pulang malam ini. Seorang pemuda lainnya berkata lirih. Saya sudah bertahun-tahun nggak ngomong sama Bapak. Tapi hari ini, saya akan telepon dia. Riko tak menjawab panjang. Ia hanya tersenyum dan berkata, pulanglah, lebih cepat lebih baik. Kisah Riko pun semakin meluas. Beberapa panti jompo melaporkan peningkatan jumlah kunjungan dari anak-anak mereka. Bahkan ada beberapa orang tua yang dipulangkan dan dirawat kembali di rumah oleh anak-anak yang dulu meninggalkan mereka.
Media menyebut ini sebagai efek Dharma. Dan Riko hanya menuliskan satu kalimat di halaman depan pojok Dharma, cinta. Tak butuh banyak kata, tapi ia selalu butuh keberanian untuk kembali. Sementara itu, di desa tempat ia tinggal, suasana berubah perlahan. Anak-anak mulai lebih menghargai orang tua mereka. Para lansia yang dulu duduk diam di beranda rumah masing-masing, kini berkumpul setiap Jumat di pojok Dharma untuk berkisah. Riko menyediakan teh, tikar, dan waktu. Itu saja sudah cukup. Dan saat malam tiba, lampu di pojok Dharma tetap menyala. Bukan karena listrik, tapi karena harapan. Satu malam, Riko duduk sendirian di pojok ruang itu. Di hadapannya, lilin kecil menyala. Ia membuka buku catatan lama ayahnya, yang kini telah usang tapi tetap penuh makna. Ia menulis di lembar terakhir, "Yah, aku sudah memaafkan diriku. Dan aku tahu, ayah pasti sudah memaafkanku sejak lama. Tapi malam ini, aku cuma ingin bilang, aku tidak lagi malu menjadi anak ayah." Ia menutup buku itu, mencium sampulnya, dan meletakkannya kembali di rak paling atas. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke pojok Dharma sambil membawa neneknya. "Pak Riko," katanya polos, "nenekku kangen sama anaknya, tapi anaknya jauh. Kalau aku bacakan surat dari kakek Dharma, boleh nggak dia dengar juga?" Riko tersenyum. "Boleh, nak. Bacakan. Mungkin anaknya bisa dengar lewat hati." Dan suara anak itu pun menggema di ruang kecil itu. Lantang, tulus, dan sederhana. "Jika kamu rindu, peluklah dengan doa. Jika kamu jauh, dekatkan dengan cerita. Jika kamu menyesal, menangislah. Tapi jangan lupa, pulanglah." Di ruang itu, Riko tidak lagi sendiri. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan banyak orang. Menjadi jalan pulang, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi dunia yang mulai lupa arti rumah. Dan dari tempatnya di atas sana, Dharma pasti tersenyum. Anaknya telah tumbuh. Tak sempurna, tapi utuh. Tak luput dari salah, tapi belajar dari luka. Dan tak lagi menyesal, karena kini ia memilih menjadi terang. Hari itu, langit berwarna jingga keemasan. Seperti lukisan tua yang ditinggalkan di dinding waktu. Burung-burung pulang ke sarang, dan angin membawa bau tanah basah dari ladang yang baru selesai dipanen. Riko berdiri di pelataran rumah yang dulu sunyi, kini berubah menjadi taman kecil penuh bunga krisan putih. Di tengahnya berdiri sebuah batu sederhana, tanpa ukiran mewah, hanya tulisan tangan yang diukir pelan, Dharma. Ayah yang tak pernah menyerah. Di bawahnya tertulis kalimat yang selama ini menjadi benang merah hidup Riko. "Jika kamu tak bisa menjadi terang, jadilah jalan pulang." Itu adalah hari peringatan kepergian Dharma. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kepergian beliau. Namun rasanya seperti kemarin. Detik terakhir ketika Riko menggenggam tangan ayahnya dan merasa seluruh dunia sejenak berhenti berputar. Warga desa berdatangan. Mereka membawa bunga, kue buatan sendiri, dan doa. Mereka tidak datang karena Riko memanggil, tapi karena mereka merasa harus hadir. Karena kisah hidup seorang lelaki tua bernama Dharma telah mengubah cara mereka melihat dunia. Anak-anak berlari di antara pohon-pohon, tertawa riang. Lansia duduk di bangku taman, berbagi kisah dan kenangan. Pojok Dharma dipenuhi buku-buku baru, donasi dari orang-orang yang dulu terinspirasi oleh cerita Riko. Dan di panggung kecil sederhana yang dibangun dari papan kayu, Riko berdiri. Ia tidak membawa naskah, hanya suara dan kenangan. "Saya tidak tahu bagaimana orang lain mengukur keberhasilan hidup seseorang," ucapnya perlahan. "Tapi bagi saya, ayah saya adalah orang paling berhasil. Ia tidak punya rumah mewah, tidak punya gelar tinggi, dan tidak pernah punya rekening bank berisi jutaan. Tapi ia punya hati. Suasana hening. Ia punya hati yang cukup besar untuk menampung semua luka saya, cukup sabar untuk menunggu saya sadar, dan cukup kuat untuk tetap mencintai saya, bahkan ketika saya meninggalkannya." Beberapa orang mulai terisak. Di antara mereka, tampak sepasang kakak beradik menggenggam tangan ibu mereka yang sudah renta.
Riko melihat mereka, lalu tersenyum. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena saya pernah hancur. Dan dari kehancuran itu, saya tahu cinta yang tulus tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk disadari. Riko mengangguk perlahan, menutup pidatonya dengan kata yang tak lagi asing bagi semua yang hadir. Terima kasih, ya, karena sudah menjadi terang dalam gelap. Saya. Malam hari, setelah semua tamu pulang dan hanya suara jangkrik yang tersisa, Riko duduk sendiri di taman kecil itu. Ia menatap batu peringatan itu, lalu berbicara pelan seperti seseorang yang masih bisa mendengar dari balik langit. Yah, aku nggak tahu apakah aku sudah cukup membayar semua yang ayah berikan. Tapi sekarang aku tahu, ternyata cinta ayah bukan untuk dibayar, tapi untuk diwariskan. Ia menoleh ke arah rumah. Di dalam, terlihat rak-rak buku yang rapi, secangkir teh yang belum disentuh, dan setumpuk surat dari orang-orang yang hidupnya berubah karena kisahnya. Aku akan jaga ini, ya. Semua ini. Bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena aku ingin anak-anakku nanti tahu bahwa cinta tak pernah boleh ditukar dengan gengsi. Ia menunduk, matanya basah, tapi senyumnya utuh. Beberapa bulan kemudian, Pojok Dharma berubah nama, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ingin menambahkan sesuatu. Kini namanya Rumah Dharma. Bukan sekadar tempat baca, tapi rumah perlindungan bagi lansia yang kesepian, anak-anak yatim yang butuh pelukan, dan siapa saja yang kehilangan arah. Tak ada dinding yang mewah, tak ada pagar yang tinggi. Yang ada hanya ruang terbuka, tempat di mana siapapun bisa datang, duduk dan merasa tidak sendirian. Suatu sore, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun datang bersama ibunya. Ia membawa gambar hasil lukisan dari sekolahnya. Di kertas itu, terlihat 2 orang. Seorang anak kecil dan lelaki tua sedang duduk di bawah pohon mangga. Ia menyodorkan kertas itu kepada Riko. Om Riko, katanya pelan, ini aku gambar buat kakek Dharma. Boleh ditaruh di rumah ini? Riko menerima kertas itu. Tangannya bergetar. Ia berlutut memeluk anak itu dan berkata, "Kakek Dharma pasti senang sekali." Anak itu tersenyum lalu berlari kembali ke ibunya. Riko menatap gambar itu dalam-dalam. Lukisan itu bukan sekadar warna. Ia adalah warisan yang hidup. Bukti bahwa cinta yang tulus, meski sederhana, akan selalu menemukan jalannya untuk dikenang. Dan di dalam hatinya, Riko tahu, ia telah pulang. Bukan ke rumah tempat ia dilahirkan, tapi ke rumah yang ia bangun bersama luka dan cinta. Rumah yang tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang pernah merasa kehilangan. Dan kini, tak sendiri lagi.